Sebenarnya saya sedih, namun ya bagaimana lagi. Satu sisi saya tidak bisa melaksanakan permintaan orang tua saya, satu sisi saya tidak bisa juga memutuskan silaturahmi kepada orang tua saya. Namun saya berjanji dalam diri saya, untuk saat ini biarlah orang tua saya marah kepada saya dan menganggap saya sudah mati. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada keluarga saya, sehingga kami bisa sama di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Akhirnya ibu saya bilang seperti ini, kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Karena saya malu menanggung keluarga yang dianya tidak kuat dengan agamanya, malu sekali dengan masyarakat di sini. Karena kebetulan ibu saya aktivis gereja dan saya juga aktivis gereja, jadi ibu saya merasa itu adalah beban yang berat sekali. Karena di dalam organisasi Kristen itu, jikalau ada satu orang dalam keluarga itu yang masuk Islam, maka keluarga itu akan diasingkan. Tapi saya di satu sisi saya kasihan pada ibu saya, tapi di sisi lain saya ingin mencari tahu kebenaran. Saya ingin memeluk Islam karena saya tidak mau kekal dalam neraka. Dan sampai-sampai saya itu dimandikan dengan air rebusan yang haram. Sampai-sampai saya itu diberi air minum segelas air putih yang dibawa dari dukun. Ketika saya minum, saya muntah darah. Namun saya tetap kuat pada pendirian saya. Seberat apapun cobaannya, saya tetap ingin masuk Islam. Sampai akhirnya orang tua saya nyuruh saya buat surat perjanjian bahwa saya sudah mati, dan saya tanda tangani materai. Saya siap dan saya buat surat perjanjian itu. Lalu saya disuruh keluar dari rumah, saya diusir, saya pergi. Lalu saya telepon seseorang yang menjadi suami saya sekarang. Beliau menolong saya, beliau mengajak saya ke rumah sahabat beliau yang sudah menikah. Disitulah saya tinggal, dan saya setelah tinggal di situ semakin kuat keyakinan saya untuk masuk Islam. Mereka yang membantu saya untuk masuk Islam, dan saya bilang kepada mereka, saya ingin masuk Islam tapi tidak mau ada gangguan dari keluarga saya. Saya ingin masuk Islam di KUA agar ada sertifikat saya masuk Islam dan tidak bisa keluarga saya mengganggu-gugat saya lagi. Perasaan saya senang. Saya senang sekali ketika saya bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dan rasanya walaupun begitu berat cobaan ketika saya sudah memeluk agama Islam, semua rasa sedih, semua rasa berat yang saya alamin itu hilang begitu saja, karena saya merasa ini adalah kemenangan saya. Saya sudah lebih dekat dengan Allah. Teman-teman dekat saya kebetulan alhamdulillah semua Islam. Nah, ketika saya sudah masuk Islam dan saya sudah menikah, saya ajak suami saya silaturahmi ke rumah teman dan guru-guru saya yang saya bertanya kepada mereka mengenai Islam. Saya tunjukin kepada mereka karena dulu mereka pikir saya ingin mempermainkan agama. Mereka tidak yakin bahwasanya niat saya ini benar-benar masuk Islam. Nah, saya pergi ke rumah teman saya semua pada keheranan dan bahkan mereka tidak mengenali saya. Saya bilang, ini saya, Lasma, teman kalian, teman SMP, teman SMA kalian. Mereka sangat terkejut dan mereka bangga dan mereka senang. Mereka mengucapkan alhamdulillah, ternyata semua yang kamu cita-citakan selama ini benar terwujud ya. Ternyata kamu benar-benar mau masuk Islam, katanya seperti itu. Nah, mereka merasa menyesal karena mereka tidak mau mendukung saya masuk Islam. Cuman saya tidak dendam, bahkan saya ya udahlah, mungkin ini jalan hidup saya, mungkin seperti ini
jalan saya untuk memeluk agama Islam. Kalau nggak ada sih, menurut saya nggak ada, karena saya minta kepada Allah, ya Allah permudahkanlah saya untuk belajar agama Islam. Alhamdulillah setelah saya masuk Islam, saya belajar sholat dengan sendiri dan dibantu dengan suami saya. Alhamdulillah setelah 1 minggu masuk Islam, saya bisa fasih doa-doa sholat. Dan setelah saya masuk agama Islam 2 minggu kemudian atau hampir 3 minggu, saya alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun saya tidak belajar sama guru mengaji, saya belajarnya sendiri karena saya seperti ini. Saya yang ingin masuk Islam, saya ingin tunjukkan bahwasanya walaupun tidak ada yang membimbing saya akan tetap mempelajari Islam. Tidak ada sedikit pun saya merasa jenuh ataupun merasa berat. Saya jalani semua dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kedamaian. Tujuan saya untuk belajar di pesantren An-Naba ini adalah saya ingin mengajak keluarga saya seluruhnya memeluk agama Islam seperti saya, karena saya merasa memang saya sudah bisa sholat, saya sudah bisa membaca Al-Quran, namun saya tidak bisa menjelaskan kepada keluarga saya bagaimana caranya supaya mereka bisa yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, dan tidak ada agama yang bisa masuk surga kecuali agama Islam. Saya ingin sekali mengajak keluarga saya. Jadi saya mencari tahu pesantren mana yang bisa saya datangin, tempat pesantren mana yang bisa tempat saya belajar. Alhamdulillah saya searching di Google, saya menemukan pesantren Mu'alaf An-Naba Center ini. Lalu saya cari kontak pendirinya. Alhamdulillah pendirinya semarga dengan saya. Beliau sangat baik. Beliau menjadi panutan saya juga. Saya semakin yakin dan saya semakin ingin belajar lebih lagi agar saya bisa menyelamatkan keluarga saya, agar saya bisa mendakwai keluarga saya, agar keluarga saya bisa selamat. Saya sedih sekali jikalau suatu saat keluarga saya meninggal dalam keadaan kafir, otomatis mereka akan kekal dalam neraka. Saya sudah bayangkan betapa sedihnya saya rasa. Oleh karena itu saya punya tekad yang kuat. Saya harus belajar agama, saya harus mempelajari agama Islam, saya harus mendalami bagaimana agama Islam, karena saya tidak puas dengan pengetahuan saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan dengan saya belajar di agama mudah-mudahan dengan saya belajar di pesantren An-Naba ini, saya bisa lebih mendalami Islam dan bisa mendakwai keluarga saya, dan insya Allah bisa mengajak keluarga saya masuk agama Islam. Ada pada saat itu, setelah 1 tahun saya menikah dengan suami saya masih komunikasi dengan keluarga saya, karena suami saya bilang, walaupun kita beda akidah dengan orang tuamu, namun silaturahmi tidak boleh diputuskan, katanya seperti itu. Lalu saya teleponlah orang tua saya, kebetulan yang mengangkat ibu saya. Lalu saya bilang, Ibu, kami ingin datang ke rumah Ibu, kami ingin silaturahmi, karena agama Islam menyatakan walaupun kita berbeda, namun saya tidak boleh memutuskan silaturahmi kepada Ibu. Lalu ibu saya bilang, boleh kalian datang ke sini, namun ada syaratnya, kata beliau seperti itu. Lalu saya tanya, apa syaratnya? Kalian harus memberi makan satu kampung ini dengan yang haram. Lalu saya berpikir, kan tidak mungkin saya memberi makan yang seperti itu kan haram di agama Islam. Lalu saya tanya dengan suami saya bilang,
Kalau misalnya kita memberi makan satu kampung itu dengan kambing, saya tidak keberatan, tapi kalau yang seperti itu saya tidak mau, kata suami saya seperti itu. Lalu saya pertanyakan dengan ibu saya, lalu ibu saya marah, beliau tidak mau. Lalu saya bilang dengan ibu saya seperti ini, Ibu, kami tidak mau melawan ibu, kami tidak mau mengecewakan hati ibu, tapi kami tidak bisa melakukan seperti itu. Saya juga berdakwah sedikit kepada ibu saya, namun ibu saya bilang, kamu tahu apa masalah agama, kamu tahu apa masalah kehidupan ini, saya yang lebih tahu, saya duluan lahir daripada kamu. Namun karena saya tidak mau melawan kepada orang tua saya diam saja. Setelah itu orang tua saya bilang, sudah, dari sekarang putus hubungan saya dengan kamu. Tahu juga kamu sudah buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati. Sebenarnya saya sedih, namun ya bagaimana lagi. Satu sisi saya tidak bisa melaksanakan permintaan orang tua saya, satu sisi saya tidak bisa juga memutuskan silaturahmi kepada orang tua saya. Namun saya berjanji dalam diri saya, untuk saat ini biarlah orang tua saya marah kepada saya dan menganggap saya sudah mati. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada keluarga saya sehingga kami bisa sama di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya, ibu, ayah, abang, adik, paman, dan seluruh keluarga saya, walaupun kalian menganggap saya sudah mati, namun di hati saya, kalian tetap keluarga saya, kalian tetap orang tua bagi saya. Saya tetap mencintai dan menyayangi kalian. Setiap saat saya merindukan kalian. Saya bingung, ingin mendoakan kalian, namun saya tidak bisa mendoakan kalian. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Memang hidayah itu tidak datang begitu saja. Carilah kebenaran, carilah jalan lurus, dengarkanlah ceramah-ceramah. Saya ingin sekali kalian bersama dengan saya. Saya ingin sekali juga merasakan indahnya bersama keluarga, bersama orang tua. Saya rasa pun kalian juga rindu dengan saya. Semoga rindu kita ini yang mempersatukan kita dalam memeluk agama Islam. Semoga rasa rindu kita ini mempersatukan kita di surga Allah kelak. Itu aja sih.